Dung, 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 dung. Semangat. Makasih. Harus semangat ya. Iya, sambil digoyang pinggulnya nggak apa-apa, biar tulang-tulang kita, otot-otot kita itu lemes ya. Ya, karena kalian sekarang sudah semangat, sudah tepuk semangat, lebih semangat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan nanti ya, duduk kembali ya. Kita mainkan lagu apa? Garuda Pancasila. Masih hafal nggak lagunya? Hafal, Bu. Nah, oke, kita bernyanyi bersama sebentar ya. Ibu share screen dulu. Biar tambah semangat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Nah, kita siap ya. Semuanya harus nyanyi. Nggak ada yang nggak nyanyi ya. Semuanya harus bernyanyi. Ayo, sebentar. Terdengar nggak? Dengaran, Bu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasih. Sudah terdengar kan lagunya sayang? Sudah, Bu. Jelas ya terdengar. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dimana Pancasila itu merupakan dasar negara kita ya sayang ya. Jadi kita harus semangat seperti pahlawan ya yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia. Harus semangat. Nah, anak-anak, kalian kan tadi udah tepuk semangat, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pemanasan nih buat kalian, yaitu speaking ya, biar kalian lebih konsentrasi. Ibu akan memberikan speaking. Oke. Tapi sebelum speaking nih kita tepuk konsentrasi dulu. Masih hafal kan tepuk konsentrasi? Masih, Bu. Oke, ikut Ibu ya, kita sama-sama. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, alhamdulillah kita konsentrasi. Ingat, di ice breaking ini kalian menyebutkan warna. Apa yang disebut? Warna. Sebut warnanya, jangan tulisan. Kita sebutkan bersama-sama. Nanti pasti Ibu Teni akan terdengar nih siapa yang kira-kira menyebutkannya belum konsentrasi. Makanya harus konsentrasi. Warna apakah ini anak-anak? Merah. Merah. Terus? Kuning. Ayo cepat. Ya, agak lebih cepat. Terus? Hijau. Terus? Ya, lanjut. Biru. Betul. Terus? Terus? Hijau. Ungu. Kayaknya ada yang bilang hitam tuh bisik-bisik ya. Temennya ada yang bilang hitam ya? Saya bilangnya hijau, Bu. Ungu, Bu. Ini? Merah. Ini? Hijau. Nah, udah selesai. Yeay, hebat. Semuanya kalian sudah konsentrasi. Tadi cuman keliru satu ya. Satu aura ya katanya tadi harusnya warna apa aura tadi? Tadi warna apa? Tadi warna ungu.
Saya bilangnya hijau. Iya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah semua anak-anak ibu sudah konsentrasi nih. Berarti kalau sudah konsentrasi, kalian siap belajar hari ini? Ya, Bu. Siap belajar? Siap. Jangan lupa disiapkan buku tulis, pensil, dan juga buku paketnya. Sebelum kita mulai kegiatan inti, Ibu akan menyampaikan kegiatan tujuan pembelajaran kita hari ini itu akan membahas apa sih, Bu? Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang tema 2, tema 1, subtema 2. Ya sayang ya. Tema 1, subtema 2. Kita lihat tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Kemudian yang kedua, kalian akan menemukan informasi tentang bentang alam Pulau Jawa di Indonesia. Yang ketiga, kalian akan menemukan kondisi iklim di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima, mengidentifikasi ide pokok bacaannya. Yang keenam, kalian akan menganalisis perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menemukan contoh nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian paham? Anak? Oke, alhamdulillah ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba Ibu Tani mau tanya nih. Ada yang tahu ini diorama apa? Laut. Laut. Siapa yang pernah ke laut? Siapa yang sudah pernah ke laut? Ya. Semuanya pernah ke laut ya? Gimana suasana laut? Indah atau tidak indah? Indah. Indah. Pengen balik lagi ya ke sana ya, karena di sana itu sejuk. Ini di sini laut ada apa aja sayang, coba kamu lihat. Ada ikan. Ada ikan terus? Cumi. Iya cumi-cumi banyak ya di laut itu, ada banyak sekali kekayaan-kekayaan yang ada dalam laut. Kemudian satu lagi, kira-kira ini apa ya? Yang tahu? Rumah. Rumah. Siapa yang tahu ini rumah? Semuanya Saya tahu? Semuanya punya rumah? punya. Ya, semuanya punya rumah ya, karena rumah itu merupakan tempat tinggal kita. Ya, tadi udah ada yang pernah ke laut, kemudian ada yang tahu rumah. Kalau nggak tahu rumah, aduh, sesuatu ya. Nah, di sini kalian tadi pernah ke pantai ya? Iya, Bu. Kemudian ini satu lagi apa itu? Sawah. Sawah. Ada yang sudah pernah ke sawah juga? Pernah. Pernah. Kira-kira di sini apa sih perbedaan tadi ya? Rumah, laut, ya, pantai, sawah. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Kayak, Bu. Tahu? Tangannya ke atas coba. Biar ya, Aura silakan, boleh. Kalau pantai itu penampakan alam alami, kalau sawah penampakan alam buatan. Oh, kamu tahu dari mana kalau pantai itu alami dan sawah itu buatan? Karena kalau pantai sudah ada dari alam, kalau sawah dibuat oleh manusia. Oh, ya hebat. Pinter. Kasih tepuk tangan dong buat Aura. Ya, karena pelajaran ini sudah pernah diajarkan di kelas 4 ya sayang ya. Iya betul, karena kalau pantai itu udah ada sendirinya ya, tapi diciptakan oleh Allah. Sedangkan kalau sawah itu dibuat oleh manusia. Itulah perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kemudian, nah di sini ya ada penjelasannya. Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Tadi contohnya Bu Teni udah tunjukin apa ini? Laut. Nah, laut itu termasuk penampakan apa? Alam. Alam, betul. Jadi salah satu contohnya itu tadi ya laut. Kemudian ini apa? Contohnya? Nah, baru nih pantai ya. Terus apa nih? Indah sekali.
danau. Terus apa? Wow, sejuk. Sungai. Nah, dari keempat gambar ini kalian sudah pernah melihat? Ya, Sudah, Bu. Sudah pernah ke sana? sudah. Ini anak ibu ya, hobinya sepertinya jalan-jalan nih ya. Jadi udah pernah ke laut, ke gunung, ke danau, tadi ke sungai juga. Ya, alhamdulillah berarti sudah tahu semua dan sudah bisa membedakan ya sayang ya. Nah, itulah salah satu contoh kenampakan alam. Jadi kenampakan alam itu terjadi dengan sendirinya. Nah, yang kedua adalah kenampakan alam buatan. Kenampakan alam buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya apa kira-kira? Yang tadi Bu Teh tunjuk apa ya? Nih yang tadi Bu Teh tunjuk. Nih. Rumah. Untuk kepentingan manusia sebagai apa? Sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal betul. Ya, ini salah satu contoh kenampakan buatan. Ada lagi contohnya banyak. Apa ini? Ada yang tahu? Jembatan. Sudah pernah lihat jembatan? Sudah. Sudah. Ini juga sama dibuat oleh manusia ya. Kemudian ini apa? Bandara. Sudah pernah lihat ke bandara? Sudah. Atau sudah pernah ke bandara? Sudah. Aduh, ngapain di bandara, Aura? Nemenin papa kerja. Wah, keren. Wih, nanti kapan-kapan Bu Teni ajak ya ke bandara. Nggak apa-apa deh, cuma lihat bandara aja. Nggak usah naik pesawatnya ya. Iya, Aura hebat. Di sini selain Aura ada lagi yang sudah ke bandara? Saya, Bu. Lutfi, ngapain Lutfi? Ya, kayak nganter orang buat pulang kampung. Oh iya, hebat nih, anak ibu sudah pernah merasakan semua. Nanti yang belum, kapan-kapan kita ke sana ya, ke bandara ya sayang ya. Nggak apa-apa deh, kita lihat bandaranya aja ya, nggak usah naik pesawatnya. Oke, kemudian ini apa nih? Sawah. Sawah. Untung banyak nih sawah ya. Kalau ini? Pemukiman. Pemukiman atau rumah atau tempat tinggal ya. Nah ini anak-anak salah satu contoh kenampakan alam buatan yang dimana dibuat oleh manusia karena untuk kepentingan tertentu ya. Jadi kita bersyukur nih di bumi atau di negara kita di Indonesia banyak sekali kenampakan-kenampakan alam maupun kenampakan buatan yang sudah kita bisa nikmati sampai saat ini. Nah, sekarang sebenarnya ini tugas nanti secara asinkronus. Ibu ingin kalian itu mengamati lingkungan sekitar ya, di dekat rumah-rumah kalian aja, nggak usah jauh, harus ke bandara, kamu foto di bandara, tidak usah. Tapi kalian lihat di lingkungan sekitar rumah kalian tuh, ada apa di dekat rumah kalian? Kalau seandainya dekat rumah kalian ada kali, nah itu difoto, tapi fotonya tidak selfie ya. Di fotonya itu di sana kalian sedang mengamati kenampakan buatan yang ada di lingkungan kalian. Boleh rumah, jalan ya kan? Terus yang kenampakan alamnya sungai atau kali, danau, yang ada aja di sekitar kalian. Kalau seandainya kenampakan alamnya tidak ada, ya berarti kalian fotonya memakai kenampakan buatan. Siap mengerjakan ini? Siap. Siap, nanti difoto satu aja fotonya, nanti dikirim melalui ibu ya, japri. Biar ibu Teni lihat. Jadi kalian bisa membedakan, oh si Aura lagi foto di sawah, oh berarti Aura udah tahu nih kenampakan buatan nih sawah begitu. Jadi diadakan pembuktian ya sayang ya. Nah, selain ada penampakan alam, di Indonesia juga kita mempunyai bentang alam yang sangat luas. Di sini Ibu memberikan contoh bentang alam yang ada di Pulau Jawa ya. Seperti gunung. Ada gunung apa aja di Pulau Jawa tuh di situ? Coba dibaca. Gunung Merapi, Terus Semeru, Bromo, dan Lawu. dan Lawu. Kemudian ada lembah. Lembah apa aja? Lembah Lembah Dia. Ada urang. Kemudian ada bukit. Tuh ada bukit juga di Pulau Jawa. Bukit apa itu? Bukit Sumedang, Bukit Jagung, Bukit
Candi Abang. Ada sungai juga, ada dataran rendah, dan juga ada pantai. Pantainya ada Pantai Parangtritis, Pantai Kelayar, Pangandaran, dan Pantai Anyer. Nah, ini salah satu contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Ibu memberikan contoh yaitu di Pulau Jawa. Nanti kalau di LKPD, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk menentukan atau mencari bentang alam yang ada di Provinsi Banten, ya. Karena Banten itu adalah provinsi kita yang kita tinggal ya, Kota Tangerang. Provinsinya adalah Banten. Misalnya nanti ada tugasnya di situ. Nah, kemudian selain ada bentang alam, juga ada iklim dan cuaca. Jadi pengertian iklim, silakan dibaca coba Rafaifah. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu relatif lama. Nah, jadi antara iklim dan cuaca itu ada perbedaannya ya. Kalau iklim itu waktunya dalam relatif lama, jadi nggak sebentar ya. Jadi ada jeda waktu. Kalau cuaca apa itu, Rafaifah? Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ya, betul, seperti kemarin ya kita mengalami seperti cuaca panas, cuaca dingin. Nah, itu cuaca ya, kadang kita suka mengalami seperti itu. Seperti saat ini juga nih. Cuaca gimana nih keadaan cuaca kalian hari ini? Panas. Panas, Bu. Oh. Ya, kalau ibu nih di sini karena bukan di luar jadi adem ya, dingin. Yaitu perbedaan antara iklim dan cuaca. Nah, karena di sini ada iklim dan cuaca, makanya di Indonesia dibedakan ada 3. Ada berapa jenis iklim Indonesia? Ada 3. Nah, ingat ya, nanti dicatat ya sayangnya ini. Yang pertama adalah iklim muson. Iklim muson itu dipengaruhi oleh angin, musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode itu perubahannya adalah setiap 6 bulan. Kalau iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhunya tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Nah, kalau iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Ingat ini sayang, jadi iklim di Indonesia itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Satu iklim muson, 2 iklim tropis, 3 iklim Laut. Nah, anak-anak, karena di Indonesia itu mengalami iklim tropis, oleh karena itu kita di Indonesia itu terjadinya persebaran flora dan fauna. Ada yang tahu nggak apa itu flora? Siapa yang tahu apa itu flora? ya, Coba yang lain selain Aura, ayo yang lain coba bersuara, suaranya dikeluarkan. Salsa, apa itu flora? Flora adalah pohonan. Pohonan, ya boleh, apalagi? Tanaman. Tanaman, tumbuhan itu flora. Kalau fauna? Binatang. Ayo keluarkan. Binatang. Iza. binatang. Jadi kita di Indonesia ini banyak sekali flora dan juga faunanya sayangnya. Nah, supaya kalian lebih bisa menggali lagi, bisa melihat keragaman flora yang ada di Indonesia, kita lihat video. Kita lihat video dulu ya. Tolong diperhatikan dan dicatat. Jadi kalian siapkan buku sama pulpen atau pensil, dicatat untuk flora yang ada di Indonesia. Nanti kita Bu Teni tanya setelah video ini selesai diputar. Indonesia diberkati dengan keindahan alam yang terdiri dari Sebentar, terdengar nggak sayang? Terdengar, Bu. Kalau kedengaran Bu Teni lanjut ya. barisan pegunungan, gugusan pulau-pulau, Dicatat ya. dan hijaunya hutan belantara yang menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Iklim tropis di Indonesia memungkinkan kehidupan berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertama, kita akan mempelajari tentang persebaran flora di Indonesia.
Flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah bagian, yang dipisahkan oleh garis Wallace yang berwarna pink dan garis Weber yang berwarna hitam. Wilayah yang berada di bagian barat garis Wallace disebut juga dengan flora bagian barat, atau yang dikenal dengan flora asiatis. Kemudian, flora yang berada di antara garis Wallace dan garis Weber adalah flora peralihan. Sedangkan flora yang berada di wilayah timur dari garis Weber disebut juga dengan flora bagian timur, atau dikenal juga dengan flora australis. Yang pertama, persebaran flora di bagian barat. Persebaran flora di bagian barat disebut dengan tipe asiatis karena banyak flora di barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia pada umumnya. Adapun wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk karakteristik flora bagian barat, di sini jenis tumbuhannya sangat beragam, dan juga tumbuhan yang ada di daerah ini sangat kaya manfaat, karena pada umumnya memiliki tekstur kayu yang keras dan cocok untuk bangunan. Contohnya saja seperti kayu jati dan kayu meranti. Nah, selanjutnya, apa saja sih flora yang ada di bagian barat? Contohnya saja seperti bunga Rafflesia amadi. Bunga ini dapat ditemukan di daerah pegunungan seperti Jawa Barat, dataran rendah Jawa Tengah, dan hutan tropis di Sumatera. Selanjutnya yaitu bunga asar atau kembang pukul 4. Bunga asal Amerika Selatan ini dapat ditemukan pada dataran rendah hingga daerah ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu kantong semar, bersebarannya pada dataran tinggi dan rendah, serta memiliki 130 spesies. Ada juga hutan pinus, pohon hibori, serta pada flora bagian barat ini, kalian dapat menemukan hutan mangrove atau hutan mangrove. Yang kedua, persebaran flora bagian tengah. Pada persebaran ini disebut dengan tipe peralihan atau kepulauan Wales, karena terletak pada garis Wales yang memisahkan antara Asiatis dan Australis. Wilayahnya Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun karakteristik dari flora bagian tengah yaitu terdapat berbagai jenis palem, ada savana dan semak, banyak jenis sampo, hutannya lebat, ada pohon-pohon kecil, pada musim kemarau daunnya berguguran dan selanjutnya, contoh dari flora bagian tengah. Sebelum itu, coba Sobat Kepo perhatikan. Pohonnya terlihat cantik kan? Nah, ini adalah pohon pinus. Selain dapat ditemukan di bagian barat, pohon pinus juga dapat ditemukan di bagian tengah. Selanjutnya, pohon eboni. Pohon eboni merupakan salah satu tanaman endemik yang dapat kita jumpai hidup berkelompok di Pulau Sulawesi. Selain itu, juga ada pohon gaharu. Pohon gaharu merupakan tanaman yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai jual yang mahal. Saat ini, pohon ini sudah bersifat langka. Dan yang ini pohon cendana. Pohon ini dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba. Untuk tanaman bunga, contohnya anggrek. Bunga anggrek di Indonesia ada 6.000 spesies yang tersebar. Salah satunya bunga anggrek Tricolor Amertajati yang terdapat di hutan Amertajati, Kabupaten Buleleng, Bali, yang sudah termasuk tanaman endemik. Yang ketiga, persebaran flora bagian timur. Persebaran flora bagian timur disebut dengan tipe Australis. Hal ini dikarenakan persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora di benua Australia secara umum. Wilayahnya Maluku dan Papua. Lalu, bagaimana dengan karakteristik flora bagian timur? Karakteristiknya yaitu memiliki jenis penantian yang sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua, memiliki banyak tumbuhan sagu dan tidak terdapat. Sobat Kepo, kasih tahu dong pulau apa ini? Pulau apa, hayo?
Yap, ini adalah Pulau Raja Ampat. Pulau yang terdapat di Papua ini memiliki sejumlah keanekaragaman flora dan faunanya. Selain Raja Ampat, yang merupakan keindahan flora dan fauna Indonesia bagian timur, ada juga contoh lain dari flora timur, seperti pohon minyak kayu putih. Ada juga pohon matoa. Matoa adalah tanaman khas Papua, umumnya berbuah sekali dalam setahun, serta ada pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu biasanya diolah dan dimakan dalam bentuk papeda, semacam bubur, atau diolah dalam bentuk lainnya. Nah, gimana kalian sudah menyimak video tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Melihat video tadi, kalian merasa terbawa enggak masuk dalam video itu? Ternyata di Indonesia itu sangat indah ya, banyak sekali flora yang ada. Tadi flora di Indonesia persebarannya dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. Tiga, betul. Satu di bagian apa? Bagian Bagian barat. Coba contohnya di bagian barat apa? Aura? bunga rafflesia, kembang pukul 4, Kembang pukul 4. Hebat, betul. Berarti menyimak videonya ya. Kemudian yang kedua, bagian apa? tengah, Bagian tengah. Contohnya apa salsa bagian tengah? Pohon apa? Egoni, Bu. Pohon egoni. Ebony, ye, benar, Lupi, makasih. Terus apa lagi? Pohon baru. haru, Ya. Yang ketiga, bagian mana? Timur. timur, Bagian timur. Contohnya ada pohon apa? Pohon yang Iya, minyak kayu putih, pohon kayu putih, pohon matoa, dan pohon sagu. Ya, terima kasih ya sayang ya. Jangan lupa itu catatannya disimpan, jangan sampai hilang. Jadi itu merupakan atau salah satu persebaran flora yang ada di Indonesia. Kemudian selain flora, ada juga fauna. Tadi fauna itu apa sayang? hewan, Hewan. Nah, persebaran fauna di Indonesia juga sama, ada 3, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nih contoh fauna bagian barat ya, coba kita lihat. Apa itu? badak Ada badak bercula 1, kemudian ada orang utan, ada rusa. Kalau bagian tengah, ada beruang, kemudian kuda, dan juga nih apa nih? Sapi. Nah, kalau bagian timur, contohnya apa? kanguru, Dan ini apa yang tahu? kuskus, Gus hebat ya. Itu salah satu contoh ya sayangnya fauna dan flora yang ada di Indonesia. Kalian boleh nanti mencari-cari dari sumber manapun untuk menggali pengetahuan kalian agar lebih luas lagi. Nah, di sini karena kalian minggu lalu sudah belajar tentang ide pokok. Pembelajaran ini juga tentang ide pokoknya. Ya, bahasa Indonesia ya tentang ide pokok. Coba dari teks yang Ibu tampilkan di PowerPoint ini siapa yang tahu ide pokoknya? Saya. Ya, silakan Rafaifa. Indonesia sangat kaya dengan keragaman dan fauna. Terima kasih, betul. Itu salah satu contoh ide pokok ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar, berarti Bu Teddy tidak usah menjelaskan lagi karena di sini kalian di tujuan pembelajarannya itu hanya menemukan ide pokok pada teks bacaan. Betul, itu adalah ide pokok yang ada dalam teks beragamnya flora dan fauna. Ide pokoknya yaitu Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Anak-anak, karena kita warga Indonesia, maka kita harus melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu kenapa sih kita harus melestarikan flora dan fauna Indonesia?
Saya. Ya boleh, silakan Lutfi. Safa. Tidak punah. Nah, supaya tidak punah betul. Ya, apalagi? Tidak merusak alam. Tidak boleh merusak alam. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Kenapa sih kita sebagai warga Indonesia itu harus melestarikan flora dan fauna? Tadi salah satunya supaya tidak punah, tidak rusak, ya. Jadi kita harus melestarikannya. Kira-kira tindakan apa yang tidak boleh kita lakukan? Seperti apa tuh gambarnya? Menebang pohon. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kemudian apa lagi? Membakar hutan. Tidak boleh membakar hutan, betul. Itu apalagi yang tidak boleh dilakukan? Memburu hewan. Kira-kira menurut kalian perilaku-perilaku seperti ini harus dilakukan atau tidak dilakukan? Ya, tidak boleh dilakukan karena perilaku seperti menebang pohon, membakar hutan, memburu hewan liar itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya kita tidak boleh melakukannya. Itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita warga Indonesia, makanya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ya sayang ya. Tidak boleh melakukan seperti itu. Ingat, jangan ditiru. Kalau ada perilaku seperti ini, kalian tidak boleh meniru. Oleh karena itu kita harus menasehati, bahkan kita memberikan himbauan ya supaya tidak merusak adat. Nah, di sini Ibu ada video, sayang ya. Nah, di video ini ada terdapat contoh-contoh penerapan Pancasila yang dilakukan sehari-hari. Nah, tolong disimak, kemudian ditulis. Contoh yang pertama, masuk sila keberapa? Contoh kedua dan selanjutnya. Ya sayang ya, konsentrasi dulu. Kita tepuk konsentrasi dulu biar kita konsentrasi. Ulang ya. Tepuk konsentrasi. 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 Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, kita konsentrasi. Simak videonya baik-baik. Catat ya. Doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar pelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Beribadah sesuai agama masing-masing. Hai Nisa. Kamu mau kemana? Aku mau ke gereja buat ibadah. Oh, selamat ibadah, Christine. Terima kasih, Nisa. Berbuat baik tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada makhluk di sekitar kita. Perhatikan ketika guru belajar. Bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Membersihkan kelas bersama. Diskusi menentukan tugas piket. Teman-teman, hari ini tugas piket kelompok kita
Ayo kita bagi tugas. Aku dan Kiki akan menyapu lantai. Oh, dengan Uci akan merapikan meja. Aku akan menghapus papan tulis dan membuang sampah. Semua sudah dapat tugas. Ayo kita mulai bekerja. Ayo. Berbagi. Apa bekal makan siangmu, Christine? Aku tidak bawa bekal. Aku bawa bekal banyak kue. Ayo kamu coba. Wah, terima kasih, Cici. Kuenya enak. Adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Hei Yoji, ayo Tompi main di lapangan. Waduh, ada tugas ngomong gitu. Oh, sudah siap Pak. Dan waktu saja. Itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk menerapkannya di rumah ya. Yo, sampai jumpa. Gimana anak-anak? Kalian sudah mencatatnya tadi semua contohnya? Sudah, Bu. Sudah? Iya, berarti sudah siap ditanya ya sama Ibu ya. Jadi tadi videonya itu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa menyebutkan dari video tadi apa contoh dari sila pertama? Oke, Rafaifa udah duluan angkat tangan. Iya, apa sayang? Beribadah. Beribadah? Sesuai agama masing-masing. Masing-masing. Oke, Oke, Lutfi hebat. Ya, tadi sila pertama sesuai video itu berdoa dalam melakukan sesuatu dan beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, coba siapa lagi selain Rafaifa dan Lutfi? Berbuat baik pada makhluk hidup. Berbuat Siapa baik itu? kepada hewan tumbuhan. Iya, Salsa. Lutfi, apalagi Lutfi? Bukan Lutfi, Nugi. Yang sila kedua, Nugi. Ayo, tadi kamu dengerin lihat videonya enggak? Bermain dengan adil. Bermain. Siapa yang tahu sila kedua contohnya? Bermain tanpa membeda-bedakan agama. Sila kedua itu bermain tanpa membedakan teman, benar enggak sayang? Wah, Kurang tepat ya. Ayo, siapa yang menyimak tadi videonya? Ada dua. Yang pertama tadi berbuat baik kepada siapapun. Yang kedua lagi guru apa? memperhatikan Teman yang berbeda agama dengan kita. Bukan Ugi, bukan itu yang kedua. Jadi siapa ya? Aura akan iya memperhatikan guru. betul. Lutfi benar. Ya, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nugi ya. Nugi, konsentrasi. Kamu belum konsentrasi nih. Nanti suruh tepuk konsentrasi sendirian nih. Nggak apa-apa Nugi ya. Nanti perhatikan lagi sayang ya. Kemudian sila ketiga contohnya apa? Safa. Dengan teman. Sama, betul. Apalagi? Tidak membeda-bedakan teman. Terus? Membersihkan kelas bersama. Membersihkan kelas bersama. Kalian selalu begitu nggak kalau di kelas sama temennya? Bermain tidak membeda-bedakan, kemudian piket bersama. Kalian melakukan seperti itu tidak sayang? Hebat, berarti kalian menerapkan Pancasila ya sayang ya. Kemudian sila keempat, contohnya bermusyawarah, betul. Iya, diskusi. Iya, berdiskusi tentang piket, betul. Jangan berantem, jangan berkelahi. Pokoknya harus rukun, harus bermusyawarah. Kemudian yang sila kelima, berbagi. Terus berbuat adil dalam menentukan waktu belajar dan bermain. Siapa di sini yang banyak main tapi sedikit belajar? Ada? Enggak. Lutfi atau Nugi nih? Ya, semua di sini. Jadi kita harus adil. Waktunya bermain, kita harus bermain. Waktunya belajar, harus belajar. Jangan banyak main, belajarnya tidak ada. Ya, sayang ya. Harus apa? Adil membagi waktu.
Apalagi sekarang pembelajaran daring nih. Kayaknya kebanyakan bermain dibanding belajarnya ya. Benar nggak? Waduh, jujur kan ada yang keceplosan nih jujur. Nah, udah ya sayang ya, alhamdulillah karena kalian sudah konsentrasi, sudah menyimak video dan sudah bisa memberikan contoh-contoh nilai Pancasila. Kita lanjutkan. Tadi ya yang pertama tadi sikap yang pertama berdoa, kemudian beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua contohnya menyayangi yang kita baik hewan ataupun peliharaan, terus mendengarkan guru. Nah, sila ketiganya itu bermain bersama tanpa membedakan suku, ras, terus piket bersama. Sila keempatnya tadi bermusyawarah di sekolah atau di rumah ya. Nah, sila kelimanya itu saling berbagi. Kalau ada teman kalian yang membawa makanan atau lupa membawa bekal, kita harus berbagi kepada teman. Oke. Nah, selain ada contoh penerapan sikap kita terhadap Pancasila, ada juga sikap yang tidak boleh kita lakukan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Contoh di lingkungan keluarga, apa ini? Berantem. Nah, boleh nggak kita berantem sama saudara kita? Nggak boleh. Tidak boleh, berarti jangan dilakukan, tidak melakukan seperti itu ya. Harus apa? Harus damai dan rukun. Damai dan rukun. Wih, hebat. Kita harus berdamai ya, harus rukun. Betul. Nugi, betul ya. Kemudian tidak boleh apa lagi nih? Tidak mendengarkan orang tua. Nah, siapa? Ayo, ada nggak yang seperti ini? Orang tuanya menasihati, kalian marah. Jujur. Enggak, Bu, saya. Alhamdulillah, emang anak ibu baik-baik, soleh dan solehah. Alhamdulillah. Kemudian di lingkungan sekolah nih, apa contohnya yang tidak boleh dilakukan? Tidak menolong teman. Tidak menolong teman saat jatuh. Iya betul. Jadi kalau ada temannya yang sakit, temannya yang terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Menolong. Betul. Jangan, tidak boleh kalian itu itu bukan teman saya, Bu. Nggak boleh. Bu, itu bukan teman saya, Bu. Bukan saudara saya. Jadi saya nggak kenal. Nah, siapapun yang butuh pertolongan, kita harus memberikan pertolongan. Iya, tidak harus memandang tidak kenal atau kenal. Pokoknya siapapun yang butuh pertolongan, kita harus menolong ya. Terus apalagi ini sayang? Nah, tidak boleh berantem sama teman ya. Kemudian nih, ya tidak boleh mengejek. Ada temannya yang kelihatan apa, kamu ejek, itu tidak boleh dilakukan. Ingat, tidak boleh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya sayang ya? Ya, Bu. Oke, siap. Nah, yang terakhir, contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Mencuri. Kira-kira mencuri dapat dosa apa pahala? Siapa yang mau dapat dosa? Nggak mau. Siapa yang mau dapat pahala? Saya. Kalau mau dapat pahala, ngapain dong? Apa yang harus kita lakukan biar dapat Berbuat baik. Berbuat baik. Betul. Ya, di dunia ini kita harus berlomba-lomba mendapatkan pahala dan mengurangi dosa. Oke. Alhamdulillah. Nah, anak, ini Bu Teni sudah mengeser ya link LKPD untuk dikerjakan. Nah, kan tadi kalian belum buka linknya. Karena tadi Bu Teni sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Katanya, Bu, coba dong, mau coba presentasi, ada yang seperti itu. Ya udah Bu Teni kasih waktu berapa menit ya, sedikit sih soalnya ya. Boleh dikerjakan kalau mau nyoba. Siapa nanti yang lebih dulu mengerjakan boleh mencoba presentasi. Nanti sisanya yang presentasi lewat WA aja ya. Linknya belum Ibu kasih. Udah sayang di grup, coba dicek. Udah di grup. Udah, ya.
Ya coba, katanya Ibu, aku mau bisa dong presentasi kayak Ibu. Nah, makanya Bu Teni di sini ingin menampilkan presentasi kalian supaya kalian lebih percaya diri. Diisi dulu ya. Ini LKPD-nya itu berbentuk live worksheet ya, jadi online. Kalian bisa langsung melihat hasil kalian. Seperti ini contohnya, kalian memberikan tanda centang pada gambar kenampakan alam. Jadi mana yang termasuk kenampakan alam itu dicentang. Nah di sini kalian mengamati peta provinsi Banten. Kemudian menjodohkan sila pertama itu mana contohnya, sila kedua mana contohnya. Jadi Ibu, saya sudah, Bu. kenapa saya? Saya sudah. Siapa yang sudah? Aku. Saya sudah. Siapa yang sudah? Aura. Oh, oke. Silakan Aura, coba. Bisa saya cara presentasinya? Di titik 3. Iya, Bu. Ya terus. Aura pakai laptop ya kayaknya? Iya, Bu. Oke. Teman-temannya boleh melihat hasil kerja Aura? Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan ketampakan alam yang ada di Indonesia. Gunung, sungai, sama pantai. Ya, terus bawahnya? Amat silakan disebut alam. Pilihlah jawaban yang tepat sesuai kondisi alam di Banten. Gunung Krakatau, Pantai Anyar, sama Taman Wisata Ujung Kulon. Oke, lanjut. Dan tidak pokok dalam teks tersebut, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Oke, lanjut. Tariklah pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, sila 1. Sila 1 mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Sila 2 menjenguk teman yang sakit. Sila 3 belajar kesenian dari daerah lain. Sila 4 menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila 5 mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Amati gambar-gambar dengan pilihlah jawaban yang sesuai dengan penerapan wilayah Pancasila. Memberi uang pada pengemis, gotong royong, menjenguk teman yang sakit, menerima bersama, dan toleransi. Ya, coba lihat nilainya Aura dapat berapa sayang? Ye, tepuk tangan buat Aura. Tepuk tangan dulu sayang teman-teman. Dapat 10, hebat. Alhamdulillah ya. Nanti hasil yang tadi kalian sudah kerjakan, kemudian nilainya terlihat, itu di screenshot dikirim melalui Ibu ya, biar Ibu Teni catat nilainya masing-masing. Siap sayang? Ya, Nah, nanti yang lain presentasinya lewat WA grup saja ya, di screenshot ke Ibu sayang ya. Terima kasih Aura sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, kemudian selain ada LKPD juga ada tes formatif. Linknya belum Ibu Teni kirim ya, tes formatif? Belum. Ya belum. Nanti setelah ini Ibu Teni kirim lewat WA grup. Kemudian nanti kalian isi, Ibu tunggu sampai sore, tidak apa-apa ya, karena ini lumayan soalnya agak berpikir soalnya ya. Ya, Bu. Agak sedikit. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah terakhir nih sayang ya, udah penutup. Yang pertama ada tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang kedua tentang alam di Indonesia. Yang ketiga tentang iklim di Indonesia. Tadi ada berapa iklim di Indonesia? 3. Yang keempat tentang ide pokok. Dan yang kelima tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai sampai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya, kerjakan tes formatifnya ya. Nanti kirim melalui WA group. Nah, ini apa ya Bu? Nah, ini salah satu persiapan untuk pembelajaran kita minggu depan. Ibu akan
memberikan contoh atau video, nanti Bu Tani kirim kepada kalian melalui WA group. Kita akan membuat model sederhana tentang paru-paru. Untuk apa itu paru-paru? Ada yang tahu? Untuk bernafas. Bernafas. Ke depan kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Salah satu yang harus kalian siapkan, ini bahan-bahannya, botol bekas, balonnya 3, sedotan 2, plastik es 1 ya, gunting, isolasi, dan plastisi. Kalian kira-kira udah nggak sabar nggak pengen praktek ini? Ya Bu, nggak sabar. Kita akan praktek sekarang ya, insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kita tutup doa ya. Tapi sebelumnya, Bu Teni ngetes lagi deh. Coba, ayo kita berdiri, kita tepuk semangat lagi. Berdiri, tepuk semangat lagi. Ini laki-laki berdua nih, semangat banget ya. Ayo kita tepuk semangat. Rafaifa berdiri. Tunggu. Oke. Ingat ya, pinggulnya digoyang. Oke, tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Semangat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak hebat 5C. Alhamdulillah. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Tadi yang memimpin doa Aura ya. Sekarang yang memimpin doa siapa yang memimpin doa deh? Silakan. Rafaifa. Silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Ya sayang ya. Ya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan LKPD dan tes formatif. Juga pengamatan penampakan alam dan buatan. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih sayang.